Dapatkan Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih. Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa aku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita baca ayat 8 bersama-sama yuk. Dalam hal inilah Bapa aku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Pertama-tama adalah pengakuan. Katakan pengakuan. Jangan sampai kita salah pengenalan. Wrong doing always begins with wrong believing. Banyak kita itu masalahnya bukan behavioral atau bukan perbuatan. Itu nomor 2. Tapi karena kita punya prinsip sudah salah dari sananya. Kita punya doktrin kehidupan itu sudah tak keruan. Segala sesuatu selalu mulai dengan pengakuan. Akuilah Tuhan di atas segala lakumu. Di dalam setiap perbuatanmu maka akan terjadilah dan terlaksanalah rencanamu. Akulah pokok anggur yang benar, bukan kamu. Tidak boleh kebenaran diri sendiri. Kita harus mengakui bahwa Yesuslah kebenaran kita. Kita harus mati. Nggak bisa kita merasa kita lebih benar dari Tuhan. Tuhan suruh aku ngampuni. Tuhan nggak tahu sih sakit hati ini seperti apa. Nah berarti kita meninggikan diri di atas kebenaran. Kalau Tuhan bilang ngampuni, ampunilah. Itu yang benar, kita yang salah. Jangan suruh Tuhan cocokkan diri dengan kita. Kita yang harus mencocokkan dengan Dia. Bukan Dia yang harus berkurang, kita bertambah. Sebaliknya Dia harus bertambah, kita semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Kalau kita mau terobosan, kalau kita mau melihat kemenangan, dimulai dengan pengakuan bahwa Yesuslah sumber segalanya. Dan Yesuslah pokok anggur yang benar. Pokoknya Yesus benar. Jadi kalau kita itu masalah dengan Yesus, kita akan masalah dengan Bapa. Kalau kita tidak bisa menundukkan diri dengan firman Tuhan, semua yang kita katakan, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, itu semua hanyalah omong kosong belaka. Kalau di luar aku, kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau kita memberontak kepada Yesus dan firman-Nya, kita niscaya kita tidak bisa menyembah Tuhan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Please have the right relationship with Jesus. Manusia itu bukan lakonnya, bukan sumbernya. Kita ini hanya alat belaka. Kita ini hanyalah perantara dengan P huruf kecil, sedangkan Yesus adalah perantara dengan P huruf besar. Yesuslah yang mendamaikan antara Allah dan manusia. Tapi Tuhan punya pemimpin-pemimpin dan hamba-hambanya. Setiap family namanya ayah. Di gereja namanya pendeta. Nah, yang namanya pemimpin itu persis berada antara akulah pokok anggur yang benar dan carang itu orang. Kita persis berada di tengah. Kita harus mewakili Tuhan dengan benar. Meskipun kita adalah wakil pokok anggur, kita bukanlah pokok anggurnya. Jadi kita harus tahu diri. Kenapa banyak orang karena kepemimpinan, posisi kepemimpinan, dia bunuh diri secara rohani. Karena kita bukanlah pokok anggurnya. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita menduduki sebuah posisi kepemimpinan. Bertambah, kalau carang tugasnya hanya berbuah, kita juga carang yang harus berbuah, tapi karena kita wakil pokok anggur, kita harus mewakili Tuhan Yesus dengan benar di rumah kita. Kalau kita adalah ayah. Saya sendiri adalah anak Tuhan, tidak lebih dari anak-anak saya. Tapi karena saya adalah ayah mereka, saya punya satu tugas tambahan. Selain saya juga harus berbuah, sebagaimana anak-anak saya juga harus berbuah, saya harus bisa jadi wakil Yesus, imam di rumah. Saya tidak boleh salah mewakili Dia. Ada pemimpin bayangan yang Tuhan taruh di setiap rumah-rumah tangga. Pemimpin bayangan itu namanya ayah. Ayah bisa memiliki sebuah pengurapan untuk memimpin keluarganya kepada Tuhan. Mungkin keluarganya semua sudah anak-anak Tuhan, tapi memimpin mereka setiap hari ke arah Tuhan juga adalah tanggung jawab kepemimpinan. Di masa-masa semua kebanyakan orang di rumah, justru ayah akan berfungsi. Mereka yang selama ini tidak pernah fungsional akan mulai menemukan perannya dalam Tuhan. Waktunya ayah bangkit, waktunya papa dipakai oleh Tuhan, waktunya hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, Yesus, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ini benar. Kalau dipotong Tuhan itu nggak enak. Bedanya di mana dipotong dan dibersihkan? Sama sih. Dibersihkan sama dipotong sama kok. Sama-sama kena benda tajam. Sama-sama sakitnya. Dua orang diuji imannya. Tapi kok bisa akhirnya alamat mereka berbeda ya? Yang satu berakhir jadi korban, sedangkan yang lainnya masuk ke dalam rencana Tuhan. Bedanya di mana? Bedanya di attitude-nya. Kita bisa mengalami suatu ujian iman atau diperlakukan tidak adil
adil bahkan. Tapi kalau attitude kita, sikap hati kita mewakili Yesus dan di dalam Yesus, itu tidak akan jadi kiamat buat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Justru setiap senjata yang ditempa melawanmu bukan hanya tidak akan berhasil, tapi setiap senjata yang ditempa terhadapmu menjadi pelurumu untuk menembak musuh. All weapons formed against you, in fact, will prosper you. Setiap senjata yang ditempa melawanmu justru akan kau jadikan peluru keberhasilan. Rancangan Tuhan itu nggak tergantung keadaan. Rancangan Tuhan itu tergantung hati. Makanya itu yang Tuhan suruh jaga bukanlah circumstances atau situasi dan kondisi. Yang Tuhan suruh jaga adalah hati dalam segala waspada. Karena dari sana akan keluar rancangan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi semua tergantung attitude. Jadi carang berperan. Ayat ini hanyalah alegori. Perumpamaan. Yesus pakai cerita perkebunan. Tapi kita bukan tumbuh-tumbuhan. Bedanya kita dengan carang sungguhan. Kita bisa teriak, kita bisa nolak, kita bisa usir Yesus dan berkata, aku enggak mau caramu, aku mau caraku. Pokoknya aku yang benar, bukan kaulah pokok anggur yang benar. Pokoknya gua yang benar. Bedanya dengan carang sungguhan, kita lebih susah untuk dibentuk Tuhan. Bahwa hidup kita sudah enggak sinkron dengan Roh Kudus. Akan terjadi kekeringan rohani. Kita bisa mencucurkan air mata. Kita bisa dianiaya, dinista pun tidak akan kering rohani. Sebab orang yang berjalan dengan Roh Kudus tidak mungkin kering rohani. Roh Kudus itu air, dia itu angin, dia itu api. Jadi kalau dekat sama dia, kita koreknya pasti menyala. Kalau dekat dengan dia, pasti bergoyang, nggak mungkin kita stagnan. Karena dia angin, bukan? Dia itu air, dekat dengan dia pasti basah. Mana ada basah dan kering, kalau basah ketemu kering, basah jadi kering. Basah sama kering, kering jadi basah. Roh Kudus lebih besar dalam diri kita, pasti kita kena ringan. Itu adalah tanda bahwa carang itu tidak menancap pada pokok anggurnya. Orang sakit, disakiti pun paling dia mencucurkan air mata, tambah basah. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi ayat ini saya mau coba bedakan antara dipotong dan dibersihkan. Bedanya di attitude-nya. Masalah bagi beberapa orang akan menghancurkannya. Tapi bagi orang yang sikap hatinya benar di hadapan Tuhan, masalah justru akan membangunnya. Bedanya dipotong dan dibersihkan itu sama seperti bedanya ditabur dan dikuburkan. Sama saja, sama-sama masuk di dalam tanah dan dalam kegelapan, kelembapan. Ada banyak hewan, ada banyak cacing di bawah sana. Apakah ada ular, ada tikusnya, ada kecoa. Same low, in a low place. Cuman bedanya, yang dikuburkan ya sudah, taburkan akan dibasahi dengan cucuran air mata. Masalah sama, dua orang mengalaminya secara identik kembar. Tapi yang satu hancur karenanya, dibuang sebagai ranting yang kering dan dibakar. Yang satu lagi membuat dia semakin berbuah. Kok bisa? Bedanya bukan di benihnya, bedanya bukan di cara memotongnya, bedanya di sikap hatinya. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menerpa dan mendera kita di dunia dari luar, whatever it is, kita punya pilihan, sikap hati, kita sendiri yang menentukan. Apapun terjadi di luar sana, sukacita atau tidak, atur sendiri di hati. Karena setan pun tidak berwenang untuk menyetir Anda dari dalam. Roh Kudus pun tidak mau menyetir Anda dari dalam. Dia bekerja sama, Roma 8. Menghasilkan buah-buah roh, dia tidak menyurupi atau orang kesurupan. Kalau setan kan manifestasi kelepasan. Anda dan saya ranting seperti apa? Tentukan hari ini. Jangan sampai apa yang menimpamu mematahkanmu. Justru apapun yang menimpamu hari ini, manfaatkan, saudaraku, menjadi batu loncatan untuk berbuah lebat. Itulah bedanya dipotong dan dibersihkan. Sama-sama kena benda tajam, efeknya beda. Ternyata yang membedakan adalah peran carangnya. Coba renungkan, Anda termasuk di kategori dipotong oleh Tuhan atau dibersihkan lewat semua kejadian ini? Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan, orang yang mau jatuh di kategori dibersihkan, harus berkaca dengan firman. Kalau kita termasuk carang yang dibersihkan, kita harus pegang firman. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Jangan malas turn to the pages of your Bible. Jangan malas untuk membuka Alkitabmu ke halaman-halamannya, lalu buka lagi, flip ke halaman berikutnya untuk mencari pedoman yang menuntunmu seperti lampu atau pelita pada kakimu, terang pada jalanmu melalui apa yang kau hadapi hari ini. Cari itu, berkaca, bercermin, biarkan Alkitab mengoperasi. Karena firman Tuhan akan memberi kita step-stepnya. Jangan malas buka Alkitab. Khotbah seperti ini juga membersihkan kita. Membuat kita ngerti, oh iya, apa yang aku alami itu ternyata perspektif Tuhan begini. Tadinya saya cuma menangis, mengeluh di hadapan Yesus, menangis terseduh-seduh dan berkata, Tuhan. Lalu setelah saya mencucurkan air mata, saya rasa deket gitu sama Tuhan. Tapi sebelum firman diberitakan atau sebelum dibacakan, atau sebelum saya membaca dan menemukannya, saya nggak ngerti. Tapi setelahnya saya baru menerima instruksi, oh ternyata ini yang namanya perspektif ilahi atas apa yang sedang ku hadapi. Jangan terlambat, jangan menunda, cepat ke firman. Karena dia akan menyelamatkan carang-carang dan kulit-kulit carang yang terpotong secara nggak sengaja karena
kebodohan kita. Kita aja yang dekat sama firman aja masih sering buat kesalahan kok. Kesalahan yang tidak disengaja. Karena kurang prakiraan, kurang perhitungan. Apalagi orang yang sama firman asal-asalan, pasti sembrono, pasti ceroboh. Semakin lama kita tidak cepat-cepat masuk dalam firman Allah, sehebat-hebat kita, pasti ada bagian-bagian yang sangat-sangat krusial, sangat penting di hidupmu, akan turut terpotong. Mungkin ada beberapa kesempatan, beberapa waktu, beberapa hubungan akan kepotong. Alkitab mengatakan kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan. Saya berharap setelah khotbah saya ini, semua pada rebutan di rumah. Buku pertama yang cepat-cepat diambil dan dicari adalah Your Bible. Tinggal di dalam aku. Apa maksudnya? Bukannya aku sudah terima Yesus bagi orang-orang yang sudah jadi anak Tuhan. Tuhan kan sudah di dalamku. Aku kan dalam Tuhan. Aku kan Kristen. Tinggal di dalam aku ini bukan bicara soal terima Tuhan. Yang di sini bukan bicara tentang agama. Tinggal di dalam aku ini sekali lagi masih tidak lepas dari sikap hati menghadapi persoalan kita hari ini. Banyak di antara kita tuh enggak di sini. Bodinya aja, badannya aja ada di sana. Banyak orang itu kelihatannya sekarang dia ada di tahun 2020, di bulan ini, dia di sini. Tapi sebenarnya kalau mata rohani kita dicelikkan, Tuhan yang bisa melihat hati, dan Tuhan itu tidak hidup di hari esok atau hari masa lalu atau sekarang. Bagi Tuhan tidak ada waktu. Tuhan itu maha tahu, dia maha hadir, dia ada di segala zaman. Dia tidak bisa berkata nanti karena dia sudah ada di sana. Dia tidak bisa berkata dulu karena dia sudah masih di situ. Dia tahu. Jadi kalau Tuhan lihat kita, X-ray-nya dibuka, MRI Tuhan terjadi, beberapa orang fail the test, gagal dengan satu ujian waktu namanya. Orangnya di sini, tapi waktu Tuhan teropong dia masih ada di 5 tahun yang lalu, dia masih ada di 2015, karena dia tidak bisa move on dari apa yang terjadi tahun itu. Some people seem to be here right now. They're still in the past. Mereka adalah orang masa lalu yang terjebak dalam tubuh masa kini. Kalau seperti itu, kamu tidak akan berbuah apa-apa, kata Tuhan. Kamu tidak tinggal dalam aku di sini adalah now. Banyak orang itu terjebak di masa kini. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku the now, bukan alpha omega, me, I'm here. You will not bear fruit. Kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak akan memperoleh kemenangan. Tidak akan ada terobosan. Karena kamu menghalangi kemenanganmu sendiri. Tapi ada orang-orang tertentu, percaya nggak? Dia adalah orang masa depan yang terjebak di masa kini. Ngomong sama mereka, selalu ngomong, besok aku akan. Hari ini tidak pernah berbuat apa-apa. Itu saya sebut back from the future. Itu makhluk-makhluk yang lebih aneh sebenarnya. Mereka itu sudah ada di 2025. Tapi terjebak 5 tahun ke belakang di 2020. Mereka tidak tinggal dalam aku. Mereka tinggal dalam angan-angan. Sekalipun janji Tuhan. Mereka itu loh tubuh jiwa rohnya. Seluruh angan-angannya, seluruh batinnya itu sudah ada di depan. Tidak ada salahnya dengan punya visi. Kita harus punya begini. Maksud saya adalah, taruhlah hati di masa kini. Milikilah mimpi yang tinggi. Banyak orang nggak gitu. Dia punya angan-angan, hatinya di sana, hatinya sama sekali nggak di sini. Makanya Tuhan nggak bisa berkati. Tinggallah dalam aku itu. Hei, kamu terlalu jauh. Come back. Penting sekali tinggal dalam aku itu. Orang harus bisa menerima dirinya. Kelebihan dan kekurangannya. Keberhasilan dan kegagalannya. Kemuliaan dan kesalahannya. Learn to accept who you are. Meskipun who you are, siapa diri Anda sekarang, terbuat dari apa yang terjadi di masa lalu, terima satu paket apa adanya. Thank you Jesus, and I'll work on me. Kerjakan aku. Banyak orang approaching life that way. Dia tidak pernah mau dikonfrontasi dengan yang masa kini. Karena dia selalu berkata, tomorrow lah. Yang kayak gitu, tidak akan berbuah. Jadi whatever your problem is, if your problem is not a problem, kalau masalah Anda bukanlah masalah, kalau masalah Anda adalah masalah, belajarlah kerasan di masalahmu hari ini. Saya tidak ajarkan untuk kita berlama-lama dalam problema. Tidak, tapi kerasan dulu. Kata tinggal itu kerasan. Aku sekarang kena masalah ini. Aku punya penyakit ini, katakan. Atau sekarang bisnisku demikian, atau keluargaku belum sempurna. Aku kerasan. Orang yang bisa kerasan dulu, pasti semuanya akan berlalu. Orang yang bisa kerasan dulu, dengan mudah Tuhan bisa bawa maju. Hanya orang yang kerasan yang bisa buka mata dan lihat solusinya. Kerasan bukan berarti kita manja. Kerasan bukan berarti kita akhirnya jadi stagnan. Tidak. Kerasan adalah permulaan kemenangan. Setelah itu ada keberanian untuk, ya udah, ayo. Yang sekarang, now let's face it. Mari kita hadapi. Let's see what I can do. Apa yang jadi peranku? Mana peran Yesus? Mana bagian saya? Orang yang kerasan dulu bisa memilah-milah. Here, face it with me. Yesus berkata, with me. Tinggallah di dalam aku. I will be with you. I am with you. Aku bersama denganmu. Aku beserta denganmu. Tiba-tiba akan keluar koneksi ilahi. Tiba-tiba akan keluar waktu ilahi. Tiba-tiba akan keluar suatu kebetulan. Tuhan berkata, kalau jika engkau sudah siap untuk menghadapinya, aku selalu ada di sini bersama denganmu. You and me to victory. Kau dan aku bersama-sama menuju kemenangan. Itu yang disebut dengan tinggallah dalam aku. Saya sarankan di masa-masa pengangguran atau masa-masa berkurangnya kerjaan. Di masa-masa semua orang yang biasanya ketemu cuma malam, sekarang ketemu pagi, siang, malam, pagi, petang bersama-sama, bentuk mesbah. Kumpul sama-sama, sembahyang, renungkan firman, baca Alkitab.
ada pembicaraan rohani, ada spiritual talk, harus ada yang memulai. Dan saya sarankan ya, sekali-kali sudah waktunya papa-papa yang memulai. Meskipun mama-mamanya bagian menara doa, tidak ada yang bisa menggantikan ayah. Tidak ada, meskipun bisa ada walinya, ibu juga bisa dalam hal ini peran yang berbeda. Saya tidak bicara yang mana lebih superior, tidak. Tapi tidak boleh satupun dari kedua orang tua itu yang membolos di hadapan Tuhan. Tetap ayah ada peran. Sudah waktunya time for a change, sudah waktunya ada perubahan. Papa-papa yang memulai pembicaraan rohani. Gak perlu Anda kedengaran seperti pendeta, gak perlu hafal seluruh Alkitab. Kemauan Anda saja akan membuat haru seluruh keluarga. Ajak doa sama-sama. Doa itu kan cuma bicara sama Tuhan Yesus. Gak perlu ditata kata-kata. Ya, didoakan aja anaknya, ditumpangi tangan seperti ini. Mereka gak akan menolak, sebab mereka pasti menerima tangan papanya di atas kepalanya. Mungkin mereka bahkan terharu, sudah lama mereka menunggu. Saya dorong Anda untuk tinggal di dalam Tuhan, dalam segala permasalahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ranting yang dibersihkan bukan dipotong, bukan yang kering dan dibuang keluar dan dibakar. Ranting yang dibersihkan berakhir berbuah banyak. Buah apa yang akan keluar dari ranting yang dibersihkan? Catat, satu, perkara baru. Ketika sebuah ranting yang lama dibersihkan, buah yang keluar pasti bukan buah yang dulu, pasti buah yang baru. Jadi Tuhan berjanji ada perkara baru. Kalau kita itu mau diproses sama Roh Kudus melalui masalah, melalui problema, melalui apapun juga yang mendera kita, saya yakin akan muncul perkara baru. Karang yang sama, buahnya tidak sama. Itu yang disebut dengan lebih banyak berbuah. Apa maksud firman? Kamu akan lebih banyak berbuah, yaitu perkara baru. Ketika kita lihat perkara baru terjadi di hidup kita, yang ini belum pernah aku lihat dulu. Ingatlah, itu penyertaan Allah. Sekalipun jumlahnya tidak lebih banyak dengan apa yang Allah lakukan di masa lalumu, tapi karena yang Tuhan lakukan sekarang itu sungguh-sungguh baru, Anda bisa berkata, hari ini dibanding aku dulu, aku lebih banyak berbuah daripada 2 tahun lalu. When God does something new in your life, that means you have grown more fruits. Berarti Anda sudah lebih banyak berbuah. Kedua, lebih banyak berbuah artinya perkara lebih besar. Mungkin Tuhan tidak melakukan sesuatu yang lebih di hidupmu. Tidak tentu lebih banyak. Mungkin perkara-perkara yang Allah lakukan di dalam hidup Anda masa lalu sama dengan masa kini. Cuman bedanya sekarang lebih besar. Do, dan do ini sama donya, angkanya 1, tidak beda. Cuman do 1 ini dengan satunya beda 1 oktav lebih tinggi. Lebih banyak berbuah itu artinya perkara baru atau perkara lebih besar. Atau yang ketiga, lebih banyak berbuah itu maksudnya apa? Perkara lama, sama, persis identik dengan yang dulu. Nggak ada bedanya. Pemakaian Tuhan tidak mengalami perubahan dalam kehidupanmu. Tetap sama, tambah yang enggak, kurang yang enggak. Cuman bedanya setelah kita dibersihkan carangnya, perkaranya masih sama atau perkara lama, tapi hati kita lebih mulia. Dulu kita melayani orang dengan sukacita, sama. Sekarang kita melayani orang lebih murni. Dulu kita doakan orang, tapi setelah kita mengalami sebuah proses Tuhan, kita tetap doakan orang. Tapi bedanya sekarang, kita lebih berbelas kasih. Dulu kita bisa berkhotbah sama semua orang, tapi setelah kita memasuki satu musim di mana Tuhan proses kita habis-habisan, khotbahnya sama, tidak lebih fasih lidah. Tapi orang-orang bisa merasakan bahwa firman atau kesaksian yang kita bawa menjamah hati mereka. Karena keluar dari hati yang bisa empati dengan orang lain. Jangan minta berkat lebih, mintalah hati yang bersih. Berkat yang sama pun terasa lebih. Itu maksudnya lebih banyak berbuah. Saya rasa itu yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Apakah yang kita alami hari-hari ini menjadikan kita lebih banyak berbuah atau menjadikan kita orang yang pahit dan kecewa? Saya berdoa agar semua jemaat Mawar Sharon adalah ranting-ranting dan carang-carang yang berbuah lebat bagi Kristus. Tak ada satu apapun yang menimpamu yang dapat membuatmu berkurang di dalam Dia. Malah Tuhan akan bertambah-tambah di dalam dirimu. Tuhan memberkati Anda dan rancangan Tuhan pasti akan terjadi. Mari kita semua bangkit berdiri.